Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Agama sangat berbahaya kalau digunakan untuk melakukan tindak kekerasan yang kadang bisa sangat biadab. Selama ini perhatian saya hanya tertuju pada Islam. Contoh paling jelas adalah bagaimana agama itu digunakan oleh organisasi seperti ISIS, Al-Qaeda, atau kelompok-kelompok teroris untuk menghabisi orang-orang yang mereka anggap musuh. Mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyerang, membunuh, merampok, dan bahkan memperkosa. Tapi sekarang saya melihat contoh lain. Saya melihat bagaimana sebagian, dan saya berharap sebagian kecil, umat Kristen mendukung kezaliman Israel dalam menghabisi Palestina dan sekarang yang sedang terjadi menghabisi Iran. Perhatian saya muncul gara-gara ada kawan saya yang beragama Kristen mengirimkan link ke sebuah kanal YouTube dengan nama Kristen yang mendukung dan memberi pembenaran terhadap kelakuan Israel. Teman saya itu bilang, saya harus menontonnya. Dia bilang apa yang saya kritik terhadap kelompok-kelompok Islam yang berpikiran sempit juga bisa diarahkan kepada kelompok-kelompok Kristen yang memahami agamanya dengan cara yang sama terbelakangnya. Saya sih sebenarnya sudah cukup lama mendengar tentang kaum fundamentalis Kristen, tapi saya tidak ingin menyentuhnya karena itu kan bukan bidang saya. Saya tidak paham Kristen dan karena itu saya takut salah menafsirkannya. Tapi kali ini saya terpaksa berkomentar. Link yang dikirimkan itu adalah link sebuah kanal bernama ChristianiTube yang memiliki subscriber lebih dari 480.000 orang. Video yang saya saksikan berisi pembenaran terhadap apa yang dilakukan Israel saat ini terhadap Palestina dan Iran. Buat saya ini mengejutkan dan memprihatinkan. Aksi militer Israel luar biasa kejam dan bahkan biadab. Dunia internasional menyebutnya sebagai genosida, pembersihan ras, pembersihan etnis. Dunia internasional sudah mengutuknya. Saya tidak bicara tentang apa yang terjadi di tanah Palestina sejak 1948 ya. Saya hanya bicara tentang apa yang terjadi di sana sejak 8 Oktober 2023. Pada 7 Oktober terjadi serangan teror dari kelompok Hamas Palestina ke Israel. Sekitar 1.200 orang Israel tewas gara-gara serangan mengejutkan itu. Serangan Hamas jelas biadab. Tapi apa yang kemudian dilakukan Israel jauh lebih tidak berperi kemanusiaan. Selama hampir 20 bulan terakhir, militer Israel membombardir, menembaki, membantai orang-orang Palestina. Israel mengaku mereka sedang mengejar Hamas, tapi alasan itu jelas omong kosong. Mereka membunuhi warga sipil, perempuan, anak-anak. Mereka juga membunuhi para relawan organisasi internasional yang berusaha menyelamatkan Palestina. Mereka menembaki warga sipil yang berebutan memperoleh makanan yang dibawa dari luar Palestina. Mereka mencegah segenap bantuan makanan, minuman, obat-obatan, bahan bakar masuk ke Palestina. Sudah lebih dari 55.000 orang Palestina tewas karena terkena bom, ditembak, kelaparan, dan sakit tanpa dapat diobati. Israel ingin mengusir orang-orang Palestina untuk keluar dari tanah mereka. Semua hal yang terjadi ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristen tentunya. Bahkan saya yakin apa yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran Yahudi yang mereka anut. Apa yang terjadi adalah kejahatan kemanusiaan dari kaum Zionis Israel. Secara lebih spesifik, itu adalah hasil kerja pemerintah Benjamin Netanyahu yang memang sedang dikejar-kejar kasus korupsi di dalam Israel sendiri. Karena itu saya sangat prihatin dengan apa yang disampaikan ChristianiTube. Kanal ini menggambarkan bahwa agama Kristen menjustifikasi atau mendukung pembantaian orang-orang Palestina. Kanal ini bisa merusak kepercayaan banyak orang terhadap Kristen yang seolah-olah seperti dalam kasus ISIS membela kebiadaban. Supaya jelas saya ungkapkan saja apa yang mereka kemukakan. Saya rasa produk-produk yang ditampilkan ChristianiTube adalah video-video yang dibuat di luar negeri, bukan asli lokal Indonesia. Judulnya pun kadang masih berbahasa Inggris, tapi isinya ya sangat menakutkan. Saya beri satu contoh saja. Judulnya, Three Great Prophecies Are Being Fulfilled Right Before Our Eyes, Without the World Realizing It. Yang kalau diterjemahkan artinya adalah 3 nubuat yang sedang terpenuhi di depan mata kita tanpa dunia menyadarinya. Nubuat adalah ramalan tentang masa depan yang lazim dikeluarkan Nabi. Menurut KT, ada rangkaian nubuat yang sedang terjadi tepat di depan mata kita, tapi kebanyakan orang tidak menyadarinya.
Media tidak membahas, banyak gereja memilih diam dan dunia terus berjalan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal dunia sedang diarahkan menuju sesuatu yang besar yang mengubah segalanya. Alkitab telah menuliskannya jauh sebelum teknologi ada, sebelum negara-negara modern terbentuk, sebelum sejarah yang kita kenal dimulai. KT menyebut 3 nubuat. Pertama, peningkatan pengetahuan dan teknologi. Kedua, kerusakan moral. Ketiga, kebangkitan Israel dan Yerusalem. Saya tidak ingin membahas yang pertama dan kedua. Saya ingin fokus pada nubuat ketiga, yaitu kebangkitan Israel. Menurut KT, Palestina adalah tanah milik orang Israel. Tuhan memang akan membawa orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka itu. Terbentuknya negara Israel pada 14 Mei 1948, kata KT, adalah peristiwa geopolitik, tapi di mata Alkitab itu adalah mukjizat nubuatan. Selama hampir 2000 tahun, bangsa Israel tersebar di seluruh dunia tanpa tanah, tanpa pemerintahan, tanpa bahasa nasional. Menurut logika, sejarah bangsa seperti ini seharusnya sudah punah. Namun mereka kembali dalam satu hari tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seorang nabi Yahudi yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian dari utara, selatan, timur, barat, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Baru-baru ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan di depan dunia bahwa Yerusalem tidak akan dibagi lagi. Benjamin mengatakan mereka membangun di Yerusalem secara bertanggung jawab dan bijaksana karena ini adalah hak alami mereka. Pernyataan ini bukan hanya deklarasi politik, kata KT, tapi sebuah gema dari nubuat ribuan tahun lalu. Setiap kali Yerusalem disebut, dunia terguncang, kata KT. Banyak negara menentangnya, PBB mengecam, negara-negara besar memaksakan solusi 2 negara, tapi Yerusalem tetap berdiri. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Di tengah upaya internasional untuk menciptakan perdamaian melalui negosiasi dan tekanan, Tuhan membiarkan Yerusalem tetap menjadi titik api. Karena Yerusalem bukan sekedar kota biasa. Yerusalem adalah jam nubuat Allah, kata KT. Sejak bangsa Israel kembali ke tanahnya pada tahun 48, jarum waktu akhir zaman mulai berdetik. Dan sekarang Yerusalem berada kembali dalam genggaman Israel. Itu adalah tanda besar bahwa zaman bangsa-bangsa sedang mendekati kesudahannya, kata KT. Apa yang disampaikan Christianity Tube ini sangat tidak masuk akal. KT menggambarkan Israel berhak atas tanah Palestina yang sudah mereka tidak diami selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun. Bagaimana mungkin sebuah kanal Kristen menganggap Israel berhak menduduki tanah yang di dalamnya terdapat jutaan warga Palestina yang sudah hidup beratus tahun di sana? Sebenarnya PBB sudah memberikan solusi win-win solution. Idenya adalah mendirikan 2 negara yang hidup berdampingan di bawah pengawasan lembaga internasional. Bila itu dilakukan, Israel tetap akan bisa kembali ke Yerusalem. Dan Palestina tetap bisa hidup damai di samping Israel. Tapi alih-alih mengambil jalan itu, Benjamin Netanyahu malah memerintahkan militernya untuk membantai orang-orang Palestina, termasuk orang-orang Kristen Palestina. Bayangkan, kanal Kristen ini menggambarkan Tuhan memberkati pembantaian orang-orang Palestina. Buat saya, pemerintahan Netanyahu adalah sama dengan ISIS. Atas nama agama, mereka membunuhi orang-orang tak bersalah. Mudah-mudahan saja umat Kristen bersedia menegur kanal Kristen Tube ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.